Perkenalkan, saya dari Geraha Mualaf Jakarta, bersama teman-teman yang ada di sini. Kami juga mungkin kurang lebih sama kegiatannya dengan Pak Agus. Kami juga membantu orang-orang yang dari luar Muslim, luar Islam, masuk ke dalam Islam, menjadi mualaf. Kemudian kami bina, termasuk pembinaan dari mulai fikih, akidah, bahkan juga belajar ikro, ya. Kita sendiri guru ngomong masing-masing. Alhamdulillah, saya ingin sekarang kita berbagi lah ya. Jangan dianggap saya ini ustaz, saya ini hanya istilahnya yang mengurusi mualaf center di Jakarta. Jadi kita sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya makhluk yang dianggap mulia. Mulia kenapa? Karena kita muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri hanya kepada satu pencipta, ya. Kalau kita muslim, artinya kita tuh sebenarnya sedang diberikan penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah, ya. Jadi kita semuanya harus bersyukur. Kita sekarang semuanya sudah menjadi muslim. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, di sini tadi Pak Agus bilang banyak yang mualaf, bahkan ada baru 2 minggu ya. Dari agama sebelumnya Kristen. Jadi memang rata-rata memang semuanya juga dari Kristen ya, Pak ya. Begitu juga sama juga di Jakarta juga kita membina mualaf-mualaf yang rata-rata memang dari kekristenan. Ya memang agama Kristen dan agama Islam itu sama-sama agama misi namanya. Misi artinya apa? Artinya mengajak orang lain yang di luar agama Kristen atau Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen atau Islam. Itu artinya yang mengajak orang itu namanya agama misi. Nah, tetapi yang perlu saya bagikan buat ibu-ibu di sini, yang dari kecil Kristen ada semuanya, yang dari kecil ada ya. Memang di desa ini memang rata-rata semua dari kecil udah Kristen ya Pak ya? Iya. Ya, karena memang dari zaman Belanda mungkin ya, sudah menjadi kantong Kristen gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang sudah menjadi Muslim, saya mau kasih tahu. Sebenarnya yang disebut dengan pindah agama ke Islam sebenarnya bukan pindah, ya. Ibu-ibu yang dulu dari Kristen masuk Islam, ibu-ibu dan saya itu dulu waktu lahir fitrahnya adalah Muslim. Sebenarnya fitrahnya, ya coba sekarang kalau bayi lahir bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Bayi lahir kan hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Tetapi bayi itu nanti menjadi Yahudi, menjadi Kristen, menjadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Itu sama juga. Saya dulu waktu lahir juga dalam keadaan fitrah Muslim. Saya menjadi Kristen karena dikristenkan oleh orang tua saya. Jadi istilahnya saya waktu itu menjadi kafir karena dikafirkan oleh orang tua saya. Sama dengan ibu-ibu, ya. Pada waktu kita sudah mengenal Islam, kemudian kita sampai menerima Islam, bahkan sampai kita memeluk Islam, itu artinya sebenarnya kita bukan pindah agama. Kembali ya, kembali kepada fitrahnya manusia, kembali pada fitrah sebagai Muslim, sebagai orang yang hanya berserah diri kepada satu pencipta. Itu ya, mudah-mudahan ibu-ibu paham ya. Jadi kalau sekarang kita sudah menjadi Muslim dari agama kita yang sebelumnya Kristen, jadi kita harus bahagia, kita harus senang bahwa kita nih pernah kafir, ya kan? Pernah kafir. Tapi kita lebih bahagia kalau disebut mantan kafir kan, daripada mantan Muslim, betul nggak? Ya, lebih baik disebut mantan kafir daripada mantan Muslim. Artinya kalau kita mantan kafir, sekarang kita Muslim, kita adalah orang yang insya Allah selamat. Ya, gitu ya. Nah, alhamdulillah juga setiap kita yang sudah menjadi Muslim, insya Allah dosa-dosa kita sebelum kita
itu insya Allah sudah dihapuskan. Ya. Orang yang di luar Islam masuk Islam, insya Allah dosanya akan dihapuskan. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan, insya Allah tetap dicatat dengan kebaikan. Ya, jadi itulah hebatnya di dalam Islam. Orang di luar Islam masuk Islam, dihilangkan dosanya, diampuni dosanya, bahkan dihapuskan dosanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebaikan yang pernah kita lakukan tetap dicatat dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga memahami hal seperti ini ya, supaya ibu-ibu juga jangan kecil hati. Misalnya kalau misalnya di apa ya namanya, dikucilkan misalnya sama keluarga, ada nggak yang begitu di sini? Setelah masuk Islam dikucilkan sama keluarga, ada ibu ya? Sekarang bagaimana? Masih? Atau sudah berbaikan dengan keluarganya? Itu ya masing-masing aja. Oh, masing-masing aja. Tapi sudah sama-sama dewasa berarti kalau begitu ya. Bukan. Ada nggak yang sekarang tuh posisinya masih dibuang sama keluarga dan ditampung oleh mualaf center gitu, ada nggak? Nggak ada. Sama keluarga masih Kristen? Iya. Masih. Hah? Oh, anak tunggal. Tapi sekarang orang tuanya bagaimana? Sudah menerima? Sudah, alhamdulillah. Tidak semua mualaf mengalami mungkin nasib yang beruntung. Ya, ada yang diusir, ada yang dicoret hak warisnya, ada yang dibuang dari bahkan akte kelahirannya juga ada yang dibatalin, ada. Tetapi untuk yang namanya sebuah iman, banyak juga mualaf yang tetap bertahan dengan imannya, tetap bertahan menjadi seorang muslim. Karena yang dikejar apanya? Apakah mau dikejar harta dunia? Mau sampai di mana harta dunia gitu ya? Gak akan dibawa ke dalam liang kubur. Jadi nanti kita masuk liang kubur gak akan bawa harta, gak akan bawa mobil, gak akan bawa rumah. Yang kita bawa apa? Amal baik, ya. Jadi kita memang sebagai muslim, apalagi sebagai mualaf, tantangannya memang cukup berat. Tetapi yang jelas kita punya Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan merahmati kita semua ya. Baik, saya sendiri juga seorang mantan mualaf. Saya bersyahadat tahun 2014. Waktu itu saya juga harus berpisah dengan keluarga saya, anak dan istri saya. Alhamdulillah saudara kandungnya ya muslimah. Nah, tetapi yang menjadi kebahagiaan saya, ketenangan saya, yang menjadi keyakinan saya, itu kan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Keluarga, istri bisa menjadi mantan, ya. Walaupun orang tua tidak bisa jadi mantan, tetapi kan kita yang sekarang sudah dewasa harus bisa menunjukkan kepada orang tua kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita pahamkan bahwa Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk itu, pada waktu kita menjadi seorang muslim, ya kita tunjukkan senjata kita yang paling kuat kepada orang-orang dan kepada keluarga kita yang belum muslim. Cuma akhlak, Bu. Cuma akhlak. Ibu mau kasih uang, ibu mau kasih harta kepada keluarga kita yang menolak, berapa lama sih? Ya. Tetapi dengan akhlak, mudah-mudahan mereka bisa melihat kebenaran di dalam Islam. Ya. Nah, saya ingin berbagi aja. Sekarang kita hanya sharing-sharing aja. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar begini, semua agama itu sama. Kira-kira ada yang setuju? Kira-kira ada yang setuju? Tidak. Enggak ada yang benar ya, setuju ya? Benar ya? Jadi ada yang bilang gitu ya? Ibu setuju? Kalau orang Islam kan sholat terus. Iya, sholat. Terus tapi maksudnya semua agama sama itu ibu-ibu setuju nggak? Enggak. Ya. Beda. Kalau sama kenapa enggak mereka masuk Islam aja semua gitu ya? Gitu kan gampang sebenarnya. Kalau Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Agama yang paling benar. Paling benar. Benar, Bu? Ya. Udah kenceng ngumpet lagi, Bu. Jangan ngumpet, Bu.
ibu bilang yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar kan bu? Benar nggak? Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Islam paling benar, gitu. Jangan bu, salah. Jadi Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau ibu bilang paling benar, berarti ada yang lain yang benar, cuma Islam paling benar. Tetapi kita sebagai Muslim harus berani ngomong, Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Berani ngomong itu? Udah tanya kenceng-kenceng, ya enggak ya. Dicoret hak waris. Karena takut hak warisnya dicoret, jadi enggak. Nah, itu ya kadang-kadang kita masih terikat dengan duniawi, akhirnya kita malah menyalahi akidah sendiri. Itu nggak boleh. Kita sebagai orang Islam harus berani bilang bahwa Islamlah yang benar, yang lain salah. Apakah kalau kita bilang yang lain salah terus kita harus membenci mereka? Enggak. Kan harus masing-masing harus saling menghargai, ya kan? Kita harus bilang kita yang benar karena kita punya hak kita dilindungi. Begitu juga orang dengan agama yang lain. Orang agama yang lain juga berhak bilang agama mereka yang benar. Sama-sama bu, gitu. Tapi kita jangan bilang Islam yang paling benar. Kita harus berani bilang Islam yang benar, yang lain salah. Ya kalau kita nggak berani bilang yang lain salah, kenapa bisa Muslim gitu? Ibaratnya gitu ya. Bukan berarti kalau kita bilang agama yang lain salah terus kita benci, itu enggak. Kita tetap harus saling menghormati. Setiap warga negara itu dilindungi haknya oleh negara, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Tetapi di dalam ranah bermasyarakat, di desa, bahkan kalau kita bicara se-Indonesia, kita tetap harus saling menghormati orang yang beragama lain. Begitu.